Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, semoga diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Karena cuaca lagi kurang bersahabat, teman-teman jangan lupa untuk konsumsi vitamin ya, supaya imunnya terjaga. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di video baru aku. Di video kali ini aku mau sharing evaluasi budgeting mingguan untuk minggu ketiga. Nah, ini dia catatan rekap pengeluaran dari minggu ketiga ya teman-teman. Jadi seperti biasa, ini aku pisahkan setiap posnya. Nantinya untuk hasil rekap ini akan aku masukkan ke dalam budgeting di minggu ketiga. Biasanya untuk catatan yang lebih rinci aku tulis di kertas khusus. Nah, karena saat ini aku lagi mudik, jadi aku tulis di selembar kertas ini aja ya. Itu dia teman-teman cara aku menulis semua pengeluaran yang terpakai. Dan kalau kalian udah mulai budgeting, menulis pengeluaran itu penting banget ya teman-teman. Sekecil apapun pengeluaran yang kalian keluarkan, kalian harus tulis ya teman-teman. Nah, ini dia budgeting di minggu ketiga ya teman-teman, dari tanggal 17 sampai tanggal 24 Agustus. Seperti biasa, aku akan tulis nominal aktual yang memang terpakai dan akan aku isi juga untuk kolom selisih atau sisa budget. Di akhir video nanti aku akan spill manfaat dari evaluasi budgeting yang kita lakukan ini. Jadi memang evaluasi ini banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Manfaat ini sangat berdampak untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi penting banget kita mengevaluasi setiap minggunya atau bahkan setiap bulannya. Di sini aku lagi masukkan nominal aktual yang memang terpakai ya teman-teman. Untuk pos listrik di sini terpakai 100.000, untuk pos BBM terpakai 50.000, air galon terpakai 7.000, untuk pos jajan terpakai 58.000 dan kesehatan terpakai 6.000. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai salam kenal. Terima kasih ya kalian udah klik video ini. Kalau kalian berkenan, boleh ya dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman untuk pos belanja bulanan, mingguan, dan dana tak terduga. Untuk pos belanja bulanan terpakai 11.000, belanja mingguan terpakai 100.000, dan dana tak terduga terpakai 5.000. Di minggu ini untuk belanja bulanan aku cuma beli beras ya teman-teman. Dan untuk dana tak terduga di sini terpakai 5.000 untuk bayar parkir. Gak kerasa ya teman-teman, waktu kayaknya cepet banget berlalu. Kita udah mau masuk ke minggu keempat. Nah, ini udah semua ya teman-teman. Untuk nominal aktualnya udah aku masukkan ke dalam pos-posnya. Sekarang yuk kita jumlahin berapa kira-kira nominal yang terpakai. Oh iya teman-teman, kemarin tuh banyak banget teman-teman online yang komen kalau salah fokus dengan peralatan budgeting aku. Jadi buat kalian yang mau samaan kayak aku, kalian bisa klik link pembeliannya di deskripsi box ya. Buat teman-teman yang mau dapatkan diskon dan free ongkir, boleh ya beli di Shopee video aku. Untuk link Shopee videonya udah aku cantumin di deskripsi box ya. Sekarang yuk kita lanjut ke video. Nah, ini totalnya adalah 337.000 uang yang terpakai. Alhamdulillah ya teman-teman, di sini terpakai 337.000 dari budget 450.000. Lanjut kita isi kolom untuk selisih atau sisa budget. Untuk pos listrik dan BBM di sini nggak ada tersisa ya teman-teman. Untuk pos air galon di sini tersisa 8.000. Untuk pos belanja bulanan di sini tersisa 39.000. Untuk pos belanja mingguan di sini tidak tersisa ya teman-teman. Untuk dana tak terduga tersisa 5.000. Pos jajan sisanya 42.000. Nah, ini biasanya untuk pos jajan itu selalu habis ya teman-teman. Tapi di minggu ini masih tersisa karena waktu itu kan rencananya mau pergi tapi nggak jadi pergi. Insya Allah kita mau perginya di minggu keempat. Lanjut untuk yang terakhir yaitu pos kesehatan, di sini sisanya 19.000. Nah, sekarang yuk kita jumlahkan dulu untuk sisa budget di minggu ketiga. Kira-kira banyak gak ya teman-teman untuk sisanya? Alhamdulillah ya teman-teman, setelah menerapkan budgeting mingguan ternyata menyenangkan banget loh. Kalau menurut aku pribadi, kita jadi bisa mengepres budget kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman sendiri pakai metode budgetingnya bulanan atau mingguan? Yuk sharing-sharing di kolom komentar.
Ini dia sisa budget di minggu ketiga, yaitu 113.000. Alhamdulillah banget ya teman-teman, masih ada sisa. Dan seperti biasa, untuk sisa budget ini akan aku masukkan ke dalam dompet bulanan. Jadi sisa budget setiap minggunya gak akan aku masukkan ke tabungan dulu ya teman-teman, karena khawatirnya nanti di minggu keempat ada biaya tak terduga. Jadi nanti akan aku masukkan di akhir bulan ya teman-teman, setelah aku evaluasi secara keseluruhan. Alhamdulillah untuk evaluasi udah selesai ya teman-teman, dan terakhir akan aku isi di bagian catatan. Di sini aku akan tulis sisa budget di minggu ketiga itu berapa dan dana tak terduga dipakai untuk apa. Menurut aku untuk dana tak terduga penting banget untuk ditulis terpakainya untuk apa aja, supaya di bulan-bulan selanjutnya kita bisa tahu keperluan apa aja yang perlu dibudgetkan. Kalau teman-teman sendiri apakah udah sering banget evaluasi budgeting atau belum pernah sama sekali? Kalau teman-teman belum pernah evaluasi, yuk mulai aja dari sekarang. Kalian bisa ikutin cara aku dalam mengevaluasi budgeting di setiap minggunya atau di setiap bulannya. Semoga video aku bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya buat kalian yang baru menikah, ini penting banget ya teman-teman. Jangan sampai kalian menyesal karena baru mulai beberapa tahun yang akan datang. Nah ini dia untuk hasil evaluasi di minggu ketiga ya teman-teman. Kalian bisa screenshot kalau mau diterapkan di rumah. Sekarang yuk kita cek uang sisanya di dompet apakah sudah sesuai dengan yang di catatan. Buat teman-teman yang belum tahu, untuk budget mingguan aku letakkan atau simpan di dompet kecil ini ya. Dan untuk budget bulanannya aku simpan di dompet pintar yang panjang. Nah di sini aku akan cek untuk belanja bulanan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini aku hitung uangnya totalnya ada 39.000. Alhamdulillah untuk uang cashnya sesuai dengan yang ditulis. Selanjutnya untuk pos belanja mingguan di sini nggak ada yang tersisa ya teman-teman. Untuk air galon di sini tersisa 8.000. Nah sambil temenin aku cek uangnya di dompet, aku akan sharing ke teman-teman semua apa sih manfaatnya dari evaluasi budgeting. Di sini aku mau sharing 3 manfaat penting dari evaluasi budgeting. Untuk manfaat yang pertama yaitu mengidentifikasi pengeluaran yang berlebihan. Evaluasi budgeting bisa membantu kita sebagai ibu rumah tangga melihat kategori mana yang menghabiskan uang lebih banyak dari yang direncanakan. Misalnya, kalau kita belanja makanan melebihi anggaran, kita sebagai ibu rumah tangga bisa mencari cara untuk mengurangi pengeluaran di area tersebut. Nah, itu dia pentingnya evaluasi. Kita jadi tahu pengeluaran mana yang berlebih. Lanjut, untuk manfaat yang kedua yaitu penyesuaian anggaran. Dengan mengetahui pengeluaran yang lebih besar atau lebih kecil dari yang direncanakan, kita sebagai ibu rumah tangga bisa menyesuaikan anggaran untuk bulan-bulan berikutnya. Hal ini bisa memastikan bahwa setiap pos anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan nyata di setiap keluarga. Sebelum kita lanjut ke manfaat yang ketiga, di sini aku mau hitung dulu untuk sisa budgetnya apakah udah sesuai atau belum. Dan alhamdulillah ini udah sesuai, yaitu 113.000. Sekarang yuk kita lanjut untuk manfaat yang ketiga. Dari hasil evaluasi ini kita bisa menyesuaikan dengan perubahan. Jadi kalau ada perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran seperti kenaikan harga atau biaya tak terduga, evaluasi budgeting ini memungkinkan ibu rumah tangga untuk segera menyesuaikan anggaran. Dan di bulan-bulan selanjutnya bisa melakukan perubahan atau penyesuaian ya teman-teman. Dari sini kita bisa membantu menjaga keuangan tetap stabil dan mencegah masalah keuangan di masa yang akan datang. Jadi itu dia manfaat dari kita mengevaluasi budgeting setiap bulannya atau bahkan setiap minggunya. Dari manfaat yang aku sebutkan tadi, sayang banget kalau kita nggak melakukan evaluasi budgeting. Kalau menurut aku pribadi, budgeting tanpa evaluasi itu sama dengan sia-sia. Padahal dari hasil evaluasi ini kita bisa belajar untuk bulan-bulan
teman-teman selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga dari informasi yang aku sampaikan ini kalian bisa tergerak hatinya untuk memulai budgeting. Sekarang yuk kita lanjut ke video ya teman-teman. Di video ini aku lagi masukkan uang cash sisa budgeting dari setiap posnya ke dalam dompet bulanan. Kalau ngelihat dari video ini kelihatannya ribet ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa aku suka melakukannya. Beginilah teman-teman kegiatan aku setiap minggunya. Yuk teman-teman semangat mengelola keuangan keluarga supaya cukup sampai akhir bulan. Berapapun rezeki yang kita terima, kita harus syukuri ya teman-teman. Semoga Allah selalu cukupkan rezeki kita semua. Amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel ini aku akan banyak share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan buat teman-teman yang udah support aku sampai saat ini, terima kasih banyak ya. Di video kali ini aku hanya bahas evaluasi budgeting di minggu ketiga ya teman-teman. Dan untuk budgeting di minggu keempat akan aku bahas di video selanjutnya. Karena kalau digabungkan terlalu panjang ya teman-teman durasinya. Jadi untuk kedepannya akan aku buat 2 video terpisah. Tungguin terus ya video aku selanjutnya. Alhamdulillah udah selesai semua ya teman-teman. Dan gak kerasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian enjoy ya nontonnya. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Bye-bye.